Apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah seorang target dari sekelompok psikopat sadis? Apakah kamu hanya akan berlari seperti di film-film? Atau kamu akan melawan balik? Inilah yang dialami oleh Joe dan kawan-kawan di film Fear.Inch. Film tahun 2016 ini mempunyai genre horor komedi versi Amerika. Tapi menurut saya pribadi, film ini gak ada sentuhan komedinya sama sekali. Tapi walaupun begitu, film ini cukup keren juga kok. Karena di awal film kamu akan dibuat penasaran dengan keadaan mereka sesungguhnya. Daripada kelamaan intro, mendingan kalian langsung klik dulu tombol subscribe-nya ya, untuk keselamatan kalian sendiri. Kemarin aja ada yang nonton video di channel ini, tapi nggak subscribe, ya nggak bisa tidur loh seminggu. Makanya, subscribe ya. Di awal film, kalian diperlihatkan seorang pria yang sedang bermain game. Pria tersebut adalah Joe. Joe ini tipe orang yang suka bersenang-senang dan juga sangat rese. Di sini posisi Joe menumpang di rumah pacarnya yang bernama Lindsay. Walaupun Joe menumpang di sana, tapi Joe benar-benar menganggap itu rumahnya sendiri. Dia melakukan semuanya sesuka hati, hingga membuat Lindsay marah. Namun ketika Lindsay marah, Joe langsung mengajaknya berkencan. Malam harinya, Joe beneran mengajak pacarnya tersebut ke suatu tempat. Tapi bukan tempat romantis untuk berkencan. Tapi Joe malah mengajaknya ke rumah hantu. Di sini Joe sangat hafal sekali dengan kejutan yang ada di rumah hantu. Karena itu dia jadi nggak ketakutan sama sekali. Di dalam rumah hantu tersebut juga ada sebuah patung mumi dari Cina yang katanya tidak boleh difoto. Bahkan di bawah patung tersebut juga terdapat tulisan peringatan, bagi siapa yang sengaja memfotonya, maka orang tersebut akan mati dalam waktu 7 hari. Membaca peringatan tersebut, Lindsay mencoba melarang Joe untuk memfotonya. Tapi ternyata Joe sudah memfotonya lebih dulu. Saat Joe sedang bercerita tentang rumah hantu tersebut yang tidak begitu menakutkan baginya, tiba-tiba ada seorang pria yang menghampiri mereka berdua. Pria tersebut memberikan sebuah kartu nama dan dia juga menjelaskan, jika Joe ingin merasakan ketakutan yang tak bisa ia lupakan, dia cukup menghubungi nomor tersebut. Pria tersebut akhirnya pergi meninggalkan Joe dan Lindsay. Keesokan harinya, Joe kedatangan 2 orang temannya, yaitu Bean dan juga Jennifer. Karena mereka berdua datang dari jauh, Joe mengadakan pesta di rumahnya tersebut. Namun di akhir pesta, Joe ini merasa bosan. Joe mencoba untuk menghubungi nomor yang ia dapatkan dari pria misterius di rumah hantu tersebut. Saat Joe menghubungi dan menanyakan alamat perusahaan tersebut, orang di telepon tersebut hanya bilang kalau tiketnya sudah habis dan mereka langsung menutup telepon dari si Joe ini. Keesokan paginya, rumah Joe ini didatangi oleh tetangganya. Tetangganya tersebut bilang kalau ada sebuah mobil van mencurigakan yang dari semalam mengawasi rumah Joe. Tetangganya ini meminta Joe untuk berhati-hati dengan orang asing. Namun di sini Joe tidak menanggapi peringatan dari tetangganya tersebut. Malam harinya sepulangnya Joe dari pesta Halloween, tiba-tiba TV di rumah Joe ini menyala sendiri. Di TV tersebut ternyata sedang ada berita siaran langsung yang menyebutnya jika ada 4 orang tewas di lokasi tersebut. Dan tersangka dalam pembunuhan tersebut adalah Joe. 4 orang yang dimaksud adalah temannya Joe, dan juga tetangganya yang tadi pagi memperingati Joe. Setelah berita tersebut selesai, tiba-tiba TV itu mati sendiri. Di sini temannya Joe langsung melihat keluar. Di luar ternyata sepi dan tidak ada reporter seperti di TV tadi. Padahal tadi jelas kalau siaran langsung tersebut berada di depan rumah Joe. Di sini Joe sadar jika mungkin itu semua adalah perbuatan perusahaan yang kemarin dia telepon. Joe merasa senang sekali karena perusahaan tersebut beneran membuat teman-teman Joe ketakutan. Saat mereka sedang ketakutan, tiba-tiba lampu di rumah Joe mati semua. Di sini teman-teman Joe meminta Joe untuk menelpon perusahaan tersebut dan membatalkan permainan mereka. Tapi Joe tidak mau. Di sini Joe keluar rumah sendirian untuk melihat apakah rumah tetangganya juga mati lampu. Namun sebelum sampai di sana, tiba-tiba tetangganya Joe ini datang. Dan tepat di belakangnya ada seseorang menggunakan topeng hitam langsung menusuk tetangga Joe ini. Melihat tetangganya ditusuk-tusuk dengan pisau, Joe malah tepuk tangan. Di sini Joe mengira kalau itu adalah akting yang untuk menakuti dirinya.
Joe di sini langsung kembali ke dalam rumahnya. Di sini Joe masih terlihat senang karena permainan yang dilakukan perusahaan tersebut terlihat begitu nyata. Tapi di sini teman-teman Joe pada ketakutan semua. Bahkan Bin mencoba untuk menelpon polisi karena Bin yakin kalau perusahaan yang ditelepon Joe adalah sekelompok kriminal. Namun Joe terlihat tidak senang dengan apa yang dilakukan Bin. Sambil menunggu polisi datang, Bin meminta mereka semua untuk mengunci semua pintu dan jendela. Namun di sini ternyata dengan sengaja Joe membuka satu pintu. Saat semua berkumpul, Joe bilang kalau dia sudah mengunci semua pintu. Tiba-tiba, di sini ada yang mengetuk pintu utama dan bayangan hitam melintas di luar pintu tersebut. Di sini Joe masih menganggap semua itu permainan. Padahal semua temannya sudah pada ketakutan. Di sini Joe punya ide untuk kabur dari rumah tersebut dengan menggunakan mobil Lindsay. Namun sesampainya mereka di mobil, ternyata mobil Lindsay sudah dirusak oleh orang. Akhirnya mereka memutuskan untuk lari ke jalan raya. Tapi ternyata di sini mereka sudah ditunggu oleh dua manusia bertopeng. Mereka pun akhirnya kembali masuk ke dalam rumah. Namun saat mereka masuk ke dalam rumah, ternyata mereka kehilangan Jennifer. Mengetahui istrinya nggak ada, Bin memaksa untuk kembali keluar sendirian. Di sini tinggallah Joe dan juga pacarnya. Di sini Joe berniat untuk memenangkan permainan mereka. Akhirnya Joe dan pacarnya ini mencoba menelusuri rumah mereka. Namun di sini terdengar suara teriakan dari Jennifer. Joe dan pacarnya pun langsung menghampiri sumber suara tersebut. Ternyata di sini terlihat jelas jika Jennifer sudah tertancap panah di mata dan kakinya. Bahkan panah tersebut juga tembus hingga menancap ke pohon. Wow, ngeri banget kan ya? Di sini Joe masih mengira jika panah tersebut adalah tipuan. Namun tiba-tiba pria bertopeng itu datang dengan membawa kapak di tangannya. Di sini Joe langsung lari ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, Joe meminta pacarnya untuk mengambilkan senjata di kamarnya. Sambil menunggu pacarnya, Joe meminta kepada pria bertopeng tersebut untuk berhenti sejenak. Namun pria bertopeng tersebut langsung mencekik dan memukul Joe hingga pingsan. Di sini Joe dikurung di sebuah ruangan bersama Bin yang sudah terikat di kursi penyiksaan. Setelah Joe sadar, Joe melihat ke sebuah layar kecil. Di sana terlihat Lindsay yang terikat di tempat tidurnya. Seorang pria bertopeng memberitahu Joe, jika dia ingin menyelamatkan pacarnya, dia harus memotong kaki atau tangannya si Bin. Bahkan pria bertopeng tersebut sudah menyiapkan alat-alat penyiksaan di samping Joe. Di sini Joe memilih gergaji mesin. Akhirnya Joe pun memotong tangan sahabatnya tersebut. Di sini Joe masih merasa jika hal tersebut adalah tipuan. Ya ampun, Joe masih belum sadar juga ternyata. Setelah selesai memotong tangan sahabatnya tersebut, pria bertopeng tersebut menyuruh Joe untuk mengambil sebuah kunci di dalam tubuh Bin. Di sini Joe langsung membuka baju Bin. Di sana terlihat ada sebuah bekas jahitan lurus dan panjang di tubuh Bin ini. Melihat hal tersebut, Joe langsung mengambil sebuah gunting untuk melepaskan bekas jahitan tersebut. Di sini Bin berusaha untuk teriak mengingatkan Joe jika itu adalah sungguhan. Namun Joe tidak percaya dan terus membuka bekas jahitan tersebut. Setelah semua terbuka, Joe langsung memasukkan tangannya ke dalam perut Bin. Di sini Joe berhasil mendapatkan kunci tersebut. Wah, Joe udah gila nih beneran. Karena penasaran, Joe tiba-tiba menjilat bekas darah Bin yang ada di tangannya. Dan dia baru sadar jika itu adalah darah sungguhan. Joe, kemana aja kamu Joe? Baru sadar sekarang. Joe pun panik dan langsung keluar dari ruangan tersebut untuk menyelamatkan pacarnya. Saat sampai di kamar pacarnya tersebut, Joe langsung menelpon 911. Namun saat sedang menelpon, tiba-tiba Joe diserang oleh pria bertopeng. Di sini Joe berusaha melawannya, dan akhirnya Joe berhasil mencekik pria tersebut hingga tewas. Namun ketika topeng pria tersebut dibuka, ternyata pria tersebut adalah orang yang memberikan nomor telepon saat Joe ada di rumah hantu. Di sini pacar Joe tiba-tiba tersadar dari pingsannya dan panik melihat Joe yang sudah membunuh pria bertopeng tersebut. Pacarnya Joe ini menjelaskan jika semua ini adalah permainan yang diberikan oleh perusahaan untuk menakuti Joe dan semua itu hanya tipuan. Namun Joe malah membunuh aktor perusahaan tersebut. Saat Lindsay sedang menjelaskan kebenarannya kepada Joe, di sini Bin dan Jennifer datang. Mereka terlihat senang karena berhasil mengerjai Joe. Namun di sini Lindsay mencoba memberitahu Bin jika Joe baru saja membunuh aktor dari perusahaan tersebut.
Mengetahui hal tersebut, Bin dan istrinya memutuskan untuk pergi karena mereka tidak mau terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Di sini Joe dan pacarnya mencoba untuk membuang mayat tersebut di suatu tempat yang jauh. Di sini mereka berdua membawa mayat tersebut menggunakan mobil van milik perusahaan. Karena terlalu ngebut, Joe akhirnya dikejar oleh seorang polisi dan dia ditilang oleh polisi tersebut. Namun saat polisi tersebut datang mendata mobil yang dipakai oleh Joe, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak polisi tersebut hingga tewas. Orang-orang di dalam mobil tersebut langsung keluar dari mobil. Ternyata orang yang keluar dari mobil adalah orang dari perusahaan yang sedang mengejar Joe dan Lindsay. Akhirnya mereka berdua pun kabur ke sebuah bukit kosong. Di sana mereka berusaha untuk menguburkan mayat aktor tersebut. Namun saat akan dimasukkan ke dalam tanah, tiba-tiba orang dari perusahaan itu datang. Joe dan pacarnya langsung bersembunyi di balik pepohonan. Namun sialnya mereka tetap tertangkap oleh orang perusahaan. Di sini orang-orang dari perusahaan tersebut mengecek aktor yang sudah dibunuh oleh Joe. Mengetahui jika aktor tersebut beneran tewas, mereka langsung mengikat Joe dan pacarnya. Bahkan di sini mereka juga menembak Lindsay. Setelah orang-orang perusahaan tersebut pergi, Joe mencoba untuk melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Setelah berhasil lepas, Joe berjalan mencari pertolongan. Lalu sampailah Joe di sebuah pom bensin. Di sini juga ada bar mobil yang ternyata masih buka. Joe pun masuk ke bar tersebut dan mencoba menelpon temannya. Namun ternyata di bar tersebut ada Lindsay dan dia baik-baik saja. Melihat pacarnya masih hidup, Joe senang sekaligus bingung. Namun Lindsay menjelaskan jika semua itu adalah bagian dari permainan perusahaan. Nah, kalian ikut bingung juga kan? Tonton sampai habis ya biar kalian gak bingung. Oke, kita lanjut. Bahkan di sini aktor yang dikira Joe tewas tadi ada di tempat tersebut juga. Tak lupa Bin dan istrinya Jennifer juga ada di sana untuk merayakan kesuksesannya mengerjai Joe. Saat mereka berempat sedang bercerita, orang-orang perusahaan ini tiba-tiba mengunci bar tersebut dan mengelilingi Joe dan kawan-kawan. Merasa ada yang aneh, Joe ingin segera pergi. Namun tiba-tiba mereka memutuskan leher Bin dan menembak kepala Jennifer. Di sini mereka juga menangkap Lindsay. Mereka mengatakan jika ini adalah bagian terbaik dari pekerjaan mereka. Joe di sini dipaksa untuk melihat pacarnya yang sedang digorok hingga tewas. Aduh, parah banget. Setelah Lindsay tewas, akhirnya mereka menggorok Joe. Film pun tamat. Walaupun katanya ini film komedi horor, namun menurut saya ini sih film horor banget ya. Dan bikin bingung jika kalian tidak menonton film ini dari awal hingga akhir. Nah, menurut kalian bagaimana? Ini film termasuk komedi horor apa horor banget? Tulis kolom komentar ya. Nah, buat kalian yang ingin tahu alur film psikopat lainnya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya ya. Karena masih banyak sekali film psikopat yang belum saya bahas di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.